Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan dan mencoba mendekati level 17.900-an per dolar Amerika di tengah kebangkitan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartia hingga Selasa siang tadi, pelemahan rupiah makin dalam di 0,28% di level 17.890 per dolar Amerika Serikat dan mencoba mendekati level 17.900-an per dolar Amerika. Sebelumnya kurs rupiah dibuka melemah tipis di 0,08% ke level 17.850 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika terpantau menguat di 0,13% ke level 101,242 di perdagangan Selasa pagi tadi, usai cenderung tertekan dalam beberapa hari terakhir, namun masih bergerak di level atas. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika kembali bangkit di tengah pasar masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed, di mana berdasarkan CME Fed Watch Tool, pelaku pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga 25 basis point di rapat The Fed 28 hingga 29 Juli berada di 31,50%. Sementara itu peluang suku bunga tetap dipertahankan di level saat ini mencapai 68,50%. Sementara dari dalam negeri, pergerakan rupiah akan sangat ditentukan rilis data Badan Pusat Statistik akan melaporkan data inflasi, di mana menurut survei Bloomberg berada di median estimasi di 3, sekian persen. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dan tampaknya tekanan rupiah masih terus berlanjut setelah update di perdagangan siang tadi. Secara intraday, posisi dolar Amerika Serikat sudah tembus di 17.900-an per dolar Amerika. Update jelang penutupan, pasca penutupan, pelemahan sedikit terpangkas di 0,24% di 17.883 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.363 rupiah, pound sterling di 23.705 rupiah dan yen Jepang di 110,31 rupiah. Ke informasi komunitas pemirsa, harga minyak mentah dunia melanjutkan koreksi saat investor mengamati kemungkinan hasil pembicaraan Amerika dan Iran di Doha. Harga batubara akhirnya naik tajam di tengah potensi peningkatan permintaan di tengah gelombang panas melanda Amerika Serikat dan Eropa. Sementara harga emas masih melanjutkan pelemahan seiring pasar masih fokus ke perkembangan di Timur Tengah. Harga minyak mentah melanjutkan koreksi dengan investor mengamati kemungkinan hasil pembicaraan Amerika Serikat dan Iran di Doha di tengah tembakan rudal akhir pekan dari kedua belah pihak yang menguji gencatan senjata sementara untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 4 bulan. Di Selasa pagi pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 anjlok 1,03% menjadi 72,4 dolar Amerika per barel. Sementara harga minyak mentah jenis WTI Amerika untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 turun 0,66% menjadi 70,32 dolar Amerika per barel. Harga batubara akhirnya naik tajam setelah koreksi dalam di 3 hari beruntun. Kenaikan ditopang menguatnya permintaan di tengah gelombang panas serta musim panas yang tengah melanda Amerika Serikat dan Eropa. Musim panas di Eropa membuat permintaan listrik meningkat. Di tengah kenaikan permintaan, Jerman menghadapi persoalan rendahnya permukaan air Sungai Rhine akan menghambat pengiriman batu bara. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Senin waktu setempat ditutup di 127,45 dolar Amerika per ton atau menguat 1,77%. Penguatan ini menjadi kabar baik setelah harga batu bara jatuh 4,4% dalam 3 hari beruntun sebelumnya. Harga emas melandai di tengah pelaku pasar masih fokus pada perkembangan di Timur Tengah. Ketegangan meningkat selama akhir pekan dan seiring investor juga terus menyesuaikan diri dengan sikap Federal Reserve yang semakin hawkish. Meskipun emas dikenal sebagai safe haven, kenaikan harga energi akibat perang justru meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi sehingga mendorong ekspektasi suku bunga lebih tinggi dan menekan daya tarik emas. Merujuk Refinitiv di Selasa pagi, harga emas tercatat di 4.014,78 dolar Amerika per troy ounce, melemah 0,01%. Catatan ini melanjutkan pelemahan di Senin, ditutup di 4.015,21 dolar Amerika per troy ounce, jatuh 1,8%. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 1,07% di 70,01 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,02% di 16.473 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,11% di level 4.043,55 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2026 melemah di 1,3% di level 4.541 ringgit Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan kita kali ini saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana tekanan dalam masih berlanjut pemirsa, dan indeks harga saham gabungan masih bertahan di atas level 5.600-an. Posisi saat ini melemah di 2,78% dan di 2,80% dan bergerak di level 5.657.376, di mana secara intraday di sepanjang hari ini indeks harga saham gabungan dominan bergerak dari di zona merah mulai dari posisi pembukaan intraday maupun beberapa menit jelang penutupan. Kondisi ini kurang lebih baik jika dibandingkan dengan perdagangan hari-hari sebelumnya, di mana pada posisi pembukaan indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau, bahkan melesat pasca pembukaan kemudian berbalik arah kembali di zona merah. Namun di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dengan intraday terendahnya di 5.638.574, intraday tertinggi di 5.811.669 dan dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 5.800.484. Seluruh sektor dan saham hari ini kompak mengalami tekanan dan lebih pada umumnya bergerak di zona merah. Pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap kembali seperti kami informasikan sebelumnya. BBCA melanjutkan tekanan dalam di atas 4% di Rp5.650 per saham. BBRI juga tertekan di 2%, 2.780 per saham. BMRI melemah di 2% di 3.860. Kemudian juga beberapa saham lainnya, ada BBNI melemah di 2,15% di Rp3.200 per sahamnya. Sementara dari saham-saham konglomerasi hari ini juga ikut menjadi pemberat pemirsa. Dari Prayogo Pangestu, TPIA melemah di 4% di 1.635. Kemudian juga ada BRPT hari ini turun dalam di 8% di 12.80. Kemudian juga ada posisi dari Cuan melemah di 6% di Rp535 per saham, dan juga ada PTRO tertekan dalam di 5% Rp3580 per saham. Brand hari ini juga melemah di 3,44% di Rp3.100 per saham. Pemberat juga datang dari saham big cap lainnya, ada Telkom melemah di 1,24% di 2370. Astra International hari ini juga melemah di 2,34% di Rp4.590 per sahamnya. Sementara dari saham Grup Bakri, kita akan coba update juga. Ada Bumi koreksi dalam di 7% di 131, kemudian Dewa anjlok di 10% di level Rp276 per sahamnya. Sementara BRMS hari ini koreksi dalam di 9% di Rp454 per sahamnya. Yang cukup menarik, meskipun seluruh sektor hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, namun saham-saham konsumer yang dinilai cukup defensif, Unilever bertahan di zona hijau menguat 2,82% di 1820, HMSP menguat di 1,52%, Rp670 per saham. Di tengah gudang garam hari ini melemah di 1,67% di Rp16.200 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.